sholat khusyuk. Jadi kalau orang beriman mau beruntung, hendaknya dia menjaga sholatnya supaya sholatnya khusyuk. Ada pelatihan ya jemaah, kalau nggak salah sekitar 2013 sampai 2015 tuh banyak banget. Dulu zaman-zaman kami masih kuliah di UIN Jakarta Ciputat, 2013 baru masuk, 2017 lulus tuh di range waktu itu tuh sering banget kami mengadakan, bukan kami tapi Universitas UIN waktu itu sering mengadakan pelatihan sholat khusyuk. Dan sesekali boleh tuh jamaah sholat beratapkan langit. Sholat beratapkan langit, kayak sholat outdoor gitu. Kalau kemarin misalkan ada acara apa gitu, acara nge-camping atau apa, kalau di Masjid Maf kemarin ada acara Maf Camp. Itu silakan aja tuh acara itu. Kalau misalkan pas lagi bisa sambil tadabur alam, sambil sholat outdoor, sholatlah sambil outdoor, menikmati hamparan langit yang indah. Kalau pas cuacanya juga mendukung. Kalau di Wonosobo bulan Juni, Juli, Agustus, wah ini Masya Allah nih bulan-bulan, tapi dinginnya itu ya, di Garung aja 9 derajat, di Dieng bisa minus ya jemaah. Wonosobo kota berapa? Wonosobo kota 16 derajat. Ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada mungkin gibahan-gibahan yang menjadi bahan hendak diutarakan atau disampaikan, bagus jika mungkin itu bisa segera untuk kita antisipasi. Kalau ada perbaikan untuk perbaiki, kritik, saran, boleh. Perbaikan untuk diperbaiki, kritik, saran, boleh. Tapi kalau misalkan ada bahan-bahan yang membuat nanti dosa itu makin liar, hindari. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ghibah, gosip, atau yang lainnya. Tapi kritik membangun harus beda ya, bahan gibah sama bahan gosip itu beda. Kritik membangun itu adalah firman Allah dalam Quran, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mau evaluasi. Jamaah yang dirahmati Allah, bagus banget kalau setiap event evaluasi. Jamaah misalkan habis ngelaksanain sebuah event, habis ini misalkan dari jamaah Elena mau mengadakan tablik akbar bersama misalnya siapa gitu, adakan event, bentuk panitia, lepas itu evaluasi, itu bagus tuh. Oh tadi kurang ini nih, harusnya kita bisa begini, lebih baik lagi besok begini, itu lebih bagus lagi tuh. Silahkan jamaah bisa evaluasi, itu memperbaiki, karena Allah berfirman dalam Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau mau beruntung evaluasi, kalau mau rugi silahkan gak usah evaluasi, gak usah perbaiki diri. Bagus kalau kita bisa perbaiki apa yang diperbaiki. Lalu termasuk juga anil lagwi mu'ridun itu, kalau dalam bahasa sosmednya, belajarlah menghindari postingan yang anfaedah atau memposting yang anfaedah. Kenapa Soleh ganteng? Belajarlah menghindari postingan anfaedah atau belajarlah memposting yang berfaedah. Kalau dalam dunia sosmed kan hari ini begitu. Jamaah beneran loh, video yang jamaah share, bentuknya apapun poster dakwah, siapapun video pendek yang jamaah share, dari ustazah, ustadz manapun, itu punya social impact dan personal effect. Social impactnya, orang minta nge-share lagi kan, aku njaluk dong, tolong dikirimi video ini. Itu namanya social effect, social impact, berdampak pada sosial. Dan personal effect. Personal effect itu artinya dia punya dampak kepada pribadi. Ada orang berubah
Cuma karena kalimat misalkan, jangan lupa sholat ya, sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, seberilmu apapun Anda, dan sekuat apapun Anda hari ini, jangan tinggalkan sholat. Orang nonton kena personal effect buat dia. Itu jadi dampak buat pribadinya dia. Cuma gara-gara video pendek misalkan 10 detik, 15 detik, 30 detik, dia yang tadinya nggak sholat, langsung sholat. Ada satu pengingat sholat, video di-upload langsung, habis nonton video ini, saya langsung tutup handphone saya langsung sholat cepet-cepet. Ada komentar begitu. Itu kan memberi dampak personal effect. Social impact-nya ada. Orang jadi kebaikan, kembali kepada kebaikan, kembali mengenal Allahnya. Tapi personal effect-nya juga ada. Maka nasihat saya, jangan bosan-bosan menyebar kebaikan. Walaupun kita masih berproses jadi hamba yang lebih baik, jangan bosan. Sebar, share, terus repost. Siapapun, dari poster manapun, dari siapapun yang menyampaikan, sebarluaskan. Karena hari ini jemaah, kita sedang berlomba, tapi bukan sesama kebaikan. Lebih tepatnya berlomba dengan konten-konten yang juga kadang membuat orang itu berubah pikirannya, yang mau dekat sama Allah jadi makin jauh. Makanya perlombaan ini harus lebih sering. Coba lebih dominan mana kadang-kadang status WA? Mengingatkan pada Allah atau lalainya? Kadang lebih sering lalainya. Dan itu lebih banyak kadang daripada yang mengingatkan. Maka jadilah ambil bagian. Cicak itu dianjurkan, disunahkan membunuh karena cicak berpihak kepada raja zalim yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal tiupan cicak tidak membuat api lebih besar, tapi keberpihakan cicak membuat ia menjadi hewan yang bahkan Nabi dalam hadis Muslim menyunahkan untuk dipukul, dimatikan dalam satu kali pukulan. Bahkan Nabi bersabda 100 kebaikan. 2 kali pukulan mati, 90 kebaikan, dan begitu seterusnya. Sedangkan semut dimuliakan sampai ada nama dalam Al-Quran, namanya surah semut atau surah An-Naml. An-Nahl itu lebah. An-Naml, surat semut. Kenapa semut dimuliakan? Karena semut ikut serta memadamkan apinya Ibrahim walau dengan satu lemparan. Lah semut, lemparan semut tidak akan bisa, tapi ini bentuk keberpihakan. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah Al-Isra ayat 81, Allah berfirman, ayo katakan yang benar, yang batil nanti sirna innal batila kana zahuqa, karena yang batil pasti akan sirna. Maka upload, unggah, jamaah diposting. Kalau di sini mah agak-agak ini ya jamaah, masya Allah luar biasa. Kalau di sini belajar, catet, luar biasa. Ternyata kemarin kami ngaji di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Itu kalau di sana ngajinya begini. Ayo Ustadz, ulangi Ustadz kata-katanya Ustadz. Ayo ulangi. Waduh, seru banget. Langsung jadi satu WA nih Ustadz. Itu, masya Allah. Ternyata alhamdulillah jamaah, kabar baik dari Ahilman Fauzi, dari Ustadz Kohdenis Slim. Beliau cerita kemarin kami banyak bicara, banyak ngobrol. Di Jabodetabek itu ngaji sudah jadi lifestyle. Jadi beliau cerita, Ahilman Fauzi, semoga Allah muliakan beliau, Kohdenis Slim, kemarin kita ngobrol banyak ketika kita ketemu. Ngaji di Jabodetabek itu alhamdulillah udah jadi lifestyle. Udah jadi gaya hidup, kebutuhan dan jadi gaya hidup. Jadi sambil nunggu anak sekolah ngaji, daripada hangout yang kurang faedah ngaji, daripada nongkrong nggak jelas ngaji. Udah jadi lifestyle. Wonosoboni insya Allah diawali dari ibu-ibu yang ngaji di sini. Nanti pelan-pelan ngajak temannya. Udah ayo sis, kita duduk kali ini duduknya di pengajian. Oh kalau di sini bukan sis. Ayo Rika. Ayo Rika deke melunyong. Rika deke. Ajak teman-temannya. Jadiin lifestyle juga. Kadang gelombang kebaikan itu mesti diteruskan jamaah. Gelombang kebaikan itu harus diteruskan. Kalau udah sampai bisa jadi kebutuhan, bagus banget.
Sampai-sampai aku tahu tanda ini sudah menjadi bahagian karakter diriku adalah karakter. Aku tahu kapan sesuatu kebaikan itu telah mendarah daging jadi karakter dalam diriku adalah ketika sesuatu itu tiada, aku merasa kurang atau hilang. Ulangi Ustaz. Ya, ayo. Aku tahu ketika kebaikan itu sudah jadi bagian karakter dalam hidupku, ketika kebaikan itu tiada, maka ada terasa yang hilang dan kurang dalam diriku. Itu namanya jadi karakter. Aduh, Rabu nggak ngaji kok rasanya gimana gitu. Ada yang hilang, subuh syuruk nggak ada rasanya. Aduh, kok subuh syuruk nggak ada ya, kayak ada yang kurang. Tuh, ada yang ngerasa kurang, ada yang ngerasa hilang. Itu pertanda insya Allah sudah jadi karakter yang mendarah daging. Pokoknya kalau Rabu mau ketemu sama ibu siapa gitu misalnya, Ibu Rodiah, Ibu Sakina, Ibu siapa Fulana gitu misalkan. Pokoknya kalau mau Rabu pagi mau ketemu Ibu Fulana, udah cari aja di Elena, pasti ketemu. Tuh berarti udah jadi karakter. Udah pokoknya kalau subuh-subuh pantengin ini aja, pasti nanti lewat di kolom komentar live streaming subuh syuruk. Itu jadi karakter. Kalau nggak ada, gelisah, hilang. Itu namanya karakter. Itu berarti karakter yang dengan izin Allah sudah terinstal. Maka instalasi kebaikan itu butuh waktu. Makanya di ayat ini kita ulangi lagi ayatnya. Salah satu partnya adalah anil lagwi mu'ridun. Yang anfaedah di skip, yang faedah disambut. Yang anfaedah diapain? Skip. Ada mbah-mbah nanya, skip itu apa Ustaz? Mbah, mohon izin ya Mbah. Di skip itu artinya dilewati, diabaikan. Kalau tidak berfaedah, abaikan. Kalau berfaedah, ayo disegerakan. Yang berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat ditunaikan hadirin. Nyala nggak jemaah? Masih nyala kan? Zakat ditunaikan jemaah, jangan sampai nggak ditunaikan. Zakat itu hukumnya wajib bila telah mencapai nisab dan haul. Wajib hukumnya ditunaikan, jangan sampai enggak. Terus yang ke berikutnya, walladzina hum. Ini nomor berapa berarti? 5. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, tidak berselingkuh, zina, mendekati zinanya, atau yang lain, pelakor, pebinor, pecacor. Apa tuh pecacor? Perebut pacar orang. Astagfirullahaladzim. Parah juga itu. Belum ada hubungan yang disahkan negara, disahkan agama, tapi udah merasa paling tersakiti. Aduh, tapi dia soleh banget Ustaz. Pacar aku bangunin aku tahajud. Ingat selalu jamaah, kalau anaknya jamaah atau kakak-kakak di sini mungkin ada yang kadang berlalasan seperti itu. Ingat, orang soleh tidak pacaran. Orang soleh biasanya mengambil jalur menikah. Suka lamar, ta'aruf sebentar, lalu menikah. Kalau memang laki-lakinya salih, pasti dia memilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Dihalalkan ya jelas, ditinggalkan ya jelas. Lebih baik, ini ditulis di screen video, disebarluaskan. Lebih baik menunggu agak lama tapi bertemu dengan orang yang tepat daripada menikah cepat tapi dengan orang yang salah. Lebih baik bersabar, memperbaiki diri hingga bertemu yang tepat walau lebih lama daripada menikah cepat
ternyata bertemu dengan orang yang salah. Karena menikah bukan cuma tentang cepat, tapi menikah adalah bertemu dengan orang yang tepat. Bukan tentang main gengsi-gengsian, tapi menikah bagaimana kita lebih bahagia bersama menua hingga jannah. Itu namanya jamaah. Maka ibu mah anaknya yang sekarang mungkin sudah 20, 22, 25 belum menikah. Ibu doain dulu. Ibu minta diburu-buru boleh, tapi doain. Jangan, kamu tuh gimana sih? Udah 23 loh umurmu, dulu mamamu nih nikah 17 loh. Kamu 23, cepetan. Akhirnya cepet. Ya udah lama, yang penting laki bawa ke KUA, ayo mak. Akhirnya dia menurunkan standarnya. Biarin kalau emang punya standar, tapi diimbangi. Punya standar tinggi harus diimbangi dengan kualitas diri. Jangan standarnya mah tinggi, kulitnya putih ya mak. Ya, tingginya 185 cm, ya. Dompetnya lebih tebal daripada yang lain, ya. Anak tunggal mak, ya. Tapi dia lupa memperbaiki dirinya. Jadi itulah yang disebut juga dengan orang yang taat. Orang taat itu tuh nggak mau mengecewakan Allah. Dia tahu berzina diharamkan, maka dia menikah. Dia tahu mendekati zina nggak boleh, maka dia tutup pintu-pintu mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Al-Isra ayat 32. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga kehormatan. Perempuan menjaga kehormatannya, laki-laki menjaga kehormatannya, dan yakinkan pada diri Anda dan kita semua jemaah, yang baik akan dapat yang baik. Coba diulangi. Yang baik akan dapat yang baik. Kalau yang baik ketemu yang belum baik, itu yakin karena Allah menginginkan yang belum baik supaya jadi baik. Itu aja. Simple. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Quran surah An-Nur ayat 26 kan? Itu rumusnya. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang buruk dapat yang buruk, yang baik dapat yang baik. Kalau yang baik dapat yang buruk, itu sebab karena yang buruk mendapat yang baik supaya jadi orang baik. Sabar. Ustaz, tapi suami saya bla 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 bla. Jawabannya cuma satu, sabar. Tapi dia tuh begini begitu, udah sabar. Sabar itu nggak diem ya, sabar itu menanti jawaban dari Allah. Ya Allah, saya harus apa? Kalau bertahan bisa diperbaiki, pertahankan. Kalau nggak bisa, pergi, tinggalkan. Allah pasti ganti yang lebih baik. Pasti diganti yang lebih baik. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya, mereka tidak tercela. Lalu ayat yang ketujuh, ini besok kita lanjut karena sudah jam 9. Next chapter yang kedua, Tadabbur Quran Surah Mu'minun ayat yang ke-7, 8, 9, 10, 11. Bagi jamaah yang mau bertanya waktu dan tempat untuk bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri orang yang beruntung, yakni yang mereka beriman dan tanda-tandanya yang lain? Ibu-ibu di sini tuh saking fahamnya, maka nggak ada yang nanya. Ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Ini pure, nggak ada yang nanya. Ada ibu tadi di belakang? Saking rendah hatinya. Ayo kita tutup dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad.
Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-dur wa arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau sebagaimana beliau sayang kepada kami sepanjang masa. Anugerahkan kepada kami lapang dada, lapang jiwa. Anugerahkan kepada kami mulia dunia akhirat. Anugerahkan kepada kami hidup yang istiqomah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.